Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Ketemu lagi dengan Bu Tia di Matematika Wajib. Nah, kemarin saya membahas tentang konsep nilai mutlak. Hari ini saya membahas tentang persamaan harga mutlak ya. Jadi udah ada tanda sama dengannya. Kalau kemarin belum ada ya, masih harga mutlak 2x kurang 1. Oke, tanpa berlama-lama, lihat di sini. Nah, di persamaan nilai mutlak nanti ada beberapa bentuk. Salah satu bentuknya itu harga mutlak X sama dengan P. Oke, caranya pasti dengan menggunakan definisi 1.1. Ingat ya, definisi 1.1 itu, lihat, kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, pertama tetap ya kita buat harga mutlak 2x kurang 1. Cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya sama dengan 0 gini ya. 2x sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1/2. Pembuat nolnya setengah. Kalau gitu kita bagi ya, seperti ini. Nah, untuk X lebih besar sama dengan setengah, ini saya hapus. Karena dia lebih besar dari setengah, berarti semua yang di dalam harga mutlaknya itu positif. 2X kurang 1. Kalau untuk X kurang dari setengah, itu berarti min 2X kurang 1. Kemarin itu ya menggunakan definisi 1.1, karena ada sama dengan 7, kamu buat di sini sama dengan 7 sama dengan 7 karena kita mau menentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak tersebut. Oke, kita hasilkan ya. 2x sama dengan min 1-nya itu pindah, berarti 7 tambah 1. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Untuk yang himpunan pertama atau anggota X yang pertama. Sekarang anggota X yang kedua. Ini negatif, kita kalikan. Min 2X, negatif kali negatif lagi, tambah 1 sama dengan 7. Min 2X sama dengan 1-nya kita pindahi. 7 dikurang 1, min 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 3. Udah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang mana aja? Himpunan penyelesaiannya sama dengan 4 dan min 3. Kita tulis yang dari kecil dulu, berarti min 3,4. Sangat gampang ya. Oke, selanjutnya bentuk yang kedua. Harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx. Di kanan ada fx, harga mutlaknya, di kiri juga harga mutlak gx. Nah, itu ada dua cara ya. Yang pertama, cara kuadrat. Yang kedua, dengan menggunakan definisi 1.1. Bu, boleh cari cara yang mana? Yang mana yang menurut kamu gampang, boleh kamu ikuti. Jadi, saya mau pakai kedua cara tersebut ya. Nanti hasilnya sama? Iya, pasti sama. Kita buktikan ya. Lihat contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x kurang 1 sama dengan harga mutlak x tambah 3. Oke, Ibu mau pakai cara yang pertama, dikuadratkan kedua ruasnya. Berarti kayak gini ya, 2x kurang 1 kuadrat sama dengan x tambah 3 kuadrat. Sudah, kita kuadratkan nih ya. Cara cepatnya, 2x dikuadratkan itu jadinya 4x kuadrat. 2 dikali 2x, 4x dikali minus 1 itu hasilnya min 4x. Negatif 1 dikuadratkan itu hasilnya tambah 1. Boleh juga kamu pakai cara manual kayak gini. 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1. Satu-satu kamu kalikan. Nah, ini saya kasih alternatif yang cepatnya. Saya ulangin ya, gimana cara mengkuadratkannya. Tapi ini cuma berlaku untuk di pemangkatan kuadrat. 2x kamu kuadratkan, 2 pangkat 2, 4, x dikuadratkan, x kuadrat, jadi 4x kuadrat. 2 dikali 2x, 4x dikali minus 1, min 4x. Negatif 1 dikuadratkan, itu hasilnya positif 1. Sekarang sama yang kayak di ruas kiri. X dikuadratkan, hasilnya x kuadrat. Oke, sekarang kita kalikan dari pangkatnya. 2 kali x, 2x kali 3 jadinya tambah 6x. Oke. Kemudian 3 dikuadratkan tambah 9. Sudah.
Kalau sudah sampai sini, kamu kelompokkan yang sejenis. Berarti 4x kuadrat, ini kan kawannya x kuadrat, nyebrang dia. Yang tadinya positif jadi negatif. Dikurang 4x, 6x kita pindahin lagi juga ke ruas kanan, berarti min 6x, positif jadi negatif. Kemudian tambah 1, 9 kita pindahin ke ruas kanan, berarti dikurang 9 sama dengan 0. Oke, yang sejenis kita jumlahkan dan kita kurangkan, itu hasilnya 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 8 sama dengan 0. Oke. Sampai sini dia berbentuk persamaan kuadrat. Sekarang tinggal kita faktorkan ya. Berarti 3x tambah 2 dikali x kurang 4 sama dengan 0. Sudah, kalau kamu kalikan nanti hasilnya 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 8 ya. 3x dikali x, 3x kuadrat, 3x dikali min 4 itu min 12x tambah 2x itu hasilnya min 10x. 2 dikali min 4 itu min 8. Oke, sekarang kita tentukan X1 dan X2 nya. Untuk X1 3x tambah 2 sama dengan 0, 3x sama dengan 0 dikurang 2. 3x sama dengan min 2. X sama dengan negatif 2/3. Selesai untuk X1. Sekarang kita cari X2. X kurang 4 sama dengan 0. X negatif 4 dia pindahi. 0 ditambah 4. Berarti X sama dengan 4. Sudah dapat. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 2/3,4. Oke, itu untuk bentuk yang harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx. Tapi masih cara yang pertama ya, cara kuadrat. Gimana nanti kita nentuinnya menggunakan cara definisi 1.1. Sama nggak hasilnya? Kita buktikan ya. Oke, tadi kan cara kuadrat, sekarang kita cara definisi 1.1. Tapi menurut Ibu yang paling gampang kayaknya definisi 1.1 ya, itu bisa berlaku ke semuanya. Mau dia itu baik persamaan mutlak ataupun pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk pakai definisi 1.1 ada dua juga nilainya. Kita mulai yang pertama. Fx sama dengan gx. Berarti tidak ada yang berubah tandanya ya. 2x kurang 1 sama dengan x tambah 3. Kelompokkan x-nya, 2x, yang x positif kamu pindahi. Udah sejenis kan? 3, biarin. Negatif 1 kamu pindahi. Berarti tambah 1. Oke. Kemudian 2x dikurang x, hasilnya x sama dengan 4. Dapat yang ke 1. Sekarang kita cari yang kedua. Yang kedua, ini yang ke 1. Yang kedua, fx sama dengan min gx. Berarti kita buat 2x kurang 1 sama dengan negatif. Buka kurung, x tambah 3. Oke, 2x kurang 1, ini kalikan ke dalam. Min x, jangan lupa ini juga dikali. Dikurang 3. Kelompokkan yang sama x. 2x tambah x sama dengan min 3 tambah 1. Paham ya? Sama-sama kayak tadi. 3x sama dengan min 3 tambah 1 berarti min 2. X sama dengan negatif 2/3. Sama nggak sama yang tadi? Sama kan? Nah, yang mana mau kamu pilih caranya? Mau cara pertama, cara kuadrat, atau cara definisi 1.1 juga boleh. Yang penting hasilnya tetap sama. Paham ya? Oke, bentuk yang terakhir itu lebih kompleks ya. Bentuknya harga mutlak fx tambah harga mutlak gx sama dengan k. Kita langsung ke contohnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian, ini HP himpunan penyelesaian dari harga mutlak x kurang 4 ditambah harga mutlak x kurang 1 sama dengan 5. Nah, Ibu buat ada dua langkah. Langkah pertama, kamu tetap pakai definisi 1.1 ya. Kita mulai dari yang x kurang 4 terlebih dahulu. Berarti ini pembuat nolnya berapa? X lebih besar sama dengan 4. Kalau x lebih besar sama dengan 4, semuanya tetap positif. Itu ya. Nah, sekarang untuk x kurang dari 4. Berarti min x kurang 4.
Definisi 1.1. Siap yang pertama. Sekarang yang kedua. Harga mutlak X kurang 1. Kita buat lagi. Membuat nolnya berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1 kita pindahin, berarti kan 1. Berarti X sama dengan 1. Pembuat nolnya 1. 1 dikurang 1, 0. Sama kayak ini, 4 pembuat nolnya. Karena 4 dikurang 4 hasilnya 0. Oke. X lebih besar 1, dia tetap fungsinya tidak ada yang berubah. Kalau X kurang dari 1, kita kalikan negatif. X kurang 1. Sama ya yang kayak kemarin. Oke. Kalau udah sampai sini, nah ini tambahannya kalau dia bentuk gini. Kalian buat daerah-daerah pembatasnya. Nih, kita buat daerahnya. Terus kita bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena yang paling kecil mana? X kurang 1. Yang paling besar mana? X lebih besar sama dengan 4. Baru di antara 1 sama 4. Kamu buat di sini yang paling kecil angkanya 1, paling tinggi angkanya 4. Oke, kita bagi jadi 3 daerah. Seperti ini. Nah, untuk yang ini paling kecil daerahnya kita buat X kurang dari 1. Yang ini X lebih besar sama dengan 4. Nah, ini antara 1 sama 4. Kalau X kurang dari 1 udah ada, berarti yang belum apa? X lebih besar sama dengan 1. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 4 sudah ada, yang berarti yang belum apa? X kurang dari 4. Semua daerahnya sudah ada kan? Oke, sekarang kita tentukan letak-letak fungsi ini di mana di daerahnya. Ini kan udah ada 3 daerah ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Sekarang kita mau menentukan daerah 1. Untuk X kurang dari 1 ya. Kalau untuk X kurang dari 1, kamu pilih di antara mereka berdua ini yang mana yang kurang. Yang ini kan kurang dari 4. Memuat nggak kurang dari 4 itu kan 3, 2, 1. Memuat di sini. Kamu pilih yang min X kurang 4. Itu yang untuk ranah X kurang 4. Sekarang X kurang 1 kita ke ranah yang harga mutlak X kurang 1. X kurang 1 yang mana memenuhi? Yang ini kan? Nah, min X kurang 1. Selesai. Oke. Sekarang kita ke daerah yang kedua. Daerah yang kedua, X lebih besar sama dengan 1. X lebih besar dari sama dengan 1 yang mana? X kurang 1 kamu pilih. Sudah. X kurang dari 4. X kurang dari 4 yang mana? Min X kurang 4. Selesai. Nah, sekarang untuk daerah yang ketiga. X lebih besar sama dengan 4. Kalau X lebih besar sama dengan 4, otomatis yang memenuhi yang mana? X kurang 4. X lebih besar sama dengan 4 ya. Berarti yang ini juga yang memenuhi yang positif. X kurang 1. Paham ya? Kalau untuk yang sebelah kiri kalian ini kurang dari, pilih yang tandanya kurang dari. Ini kurang dari, ini kurang dari. Ini dia kan? Nah, kalau ini kamu tentuin X lebih besar. Yang lebih besar sama dengan 1 yang mana? X kurang 1. Kurang dari 4 yang mana? Yang min X kurang 4. Kalau yang ketiga lebih besar, kamu pilih tandanya yang lebih besar. Berarti X kurang 4 sama X kurang 1. Seperti itu. Itu untuk langkah yang pertama, menentukan daerahnya. Ini belum selesai ya. Ada langkah keduanya. Oke. Oke, kita lanjut langkah kedua. Ya, kan kita udah nentukan daerahnya. Ini Ibu buat ya, X kurang dari 1, X lebih besar sama dengan 1, X kurang dari 4, X lebih besar sama dengan 4. Untuk X kurang dari 1 yang mana yang memenuhi? Yang ini kan? Nah, berarti kamu buat di sini min X kurang 4. Lihat tandanya, tanda tambah. Tambah min X kurang 1. Min X kurang 1 sama dengan berapa? 5. Oke, kita hasilkan ya. Kita hasilkan min X tambah 4, kalikan ke dalam tandanya. Yang ini positif kali negatif, negatif. Kemudian ini negatif X, berarti tambah 1 sama dengan 5. Seperti itu ya, karena kan positif dikali negatif, negatif, negatif kali positif, negatif, negatif dikali negatif, hasilnya positif. X dikurang X berarti min 2X. 4 ditambah 1 berarti hasilnya 5 sama dengan 5. Oke, min 2X sama dengan
5 dikurang 5 hasilnya 0, berarti X sama dengan 0 dibagi min 2 sama dengan hasilnya 0. Nah, kita tentukan 0 ini memenuhi nggak? Kamu lihat, X kurang dari 1, 0 memuat? Iya, memuat. Berarti dia memenuhi himpunannya. Tandain di sini, M. Oke, sekarang kita lanjut untuk daerah yang kedua. Daerah yang kedua, di sini udah ada ditentuin kan? Nah, min X kurang 4 sama kayak tadi ditambah X kurang 1 sama dengan 5. Kalikan ke dalam, min X tambah 4 tambah X kurang 1 sama dengan 5. Lihat, 4 dikurang 1 hasilnya 3. 3 sama dengan 5. Tidak ada himpunan penyelesaiannya. Kalau tidak ada, kamu buat di sini tidak memenuhi. Karena 3 sama dengan 5 ya kan, bukan nilai X yang dapat. Oke, bentuk yang terakhir, X lebih besar sama dengan 4. Lihat daerahnya, X kurang 4 ditambah X kurang 1 sama dengan 5. X tambah X itu 2X, min 4 dikurang 1, min 5 sama dengan 5. 2X sama dengan 5, negatif 5 kamu pindahi, hasilnya berapa? 5. 2X sama dengan 10. X sama dengan 5. Oke, sekarang kita lihat 5 hasilnya kan. 5 itu lebih besar sama dengan 4 enggak? Iya, benar. 5 itu lebih besar sama dengan 4. Berarti ini memenuhi. Otomatis himpunan penyelesaiannya, saya buat di sini ya, yang memenuhi aja. Berapa aja itu? 0 dan 5. Untuk membuktikannya, nih ya, untuk membuktikan, kamu lihat kan himpunannya 0 sama 5. Oke, sekarang kita ganti setiap nilai X-nya 0 dulu. Kalau 0 dikurang 4, 0 dikurang 4 berapa? Min 4 kan, karena dia di dalam harga mutlak, berarti hasilnya nih, saya buat ya, 0 dikurang 4. Kalau ditambah yang satu lagi 0 juga, 0 dikurang 1. Oke, ini hasilnya kan min 4, karena di dalam harga mutlak pasti hasilnya 4. Ditambah 0 dikurang 1 kan min 1. Harga mutlak min 1 berapa? 1. 4 tambah 1, 5. Memenuhi 0 kan? Sekarang coba kita tes yang 5. 5 dikurang 4. Ya, saya tes pembuktiannya. 5 dikurang 4, harga mutlaknya sama dengan hasilnya 1. Kalau ini, kok 5? Ya, 5 kurang 4 hasilnya 1. Kemudian 5 dikurang berapa? 1. Hasilnya berapa? 4. 1 tambah 4, 5. Memenuhi kan? Ternyata 0,5 itu merupakan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X kurang 4 tambah harga mutlak X kurang 1 sama dengan 5. Oke, tadi kan udah saya ulangin ya, tugasnya kamu kerjakan di latihan 1.2 di buku paket. Itu kamu kerjakan seperti yang saya jelaskan tadi ya, jangan sampai ada langkah yang miss. Saya nggak mau kayak tugas yang kemarin. Nah, soal tambahannya itu kamu buat di bagian E. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2X kurang 6 tambah harga mutlak X kurang 1 sama dengan 2. Berarti tugas kamu ada 5 soal ya. Oke, setelah dikerjakan, kamu upload langsung di grup kelas kita. Cukup sekian, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.